Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Al-hadits amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, harus kita syukuri. Semua pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, semua fasilitas-fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri yang telah kita nikmati. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur kepada aku atas nikmatku, la azidannakum, pasti aku akan bakal menambahkan nikmat-nikmatku kepadamu. Wala in kafaratum, tapi sebaliknya jikalau engkau hendak kufur kepadaku, atas semua pemberianku engkau tidak menerimanya dan tidak mensyukurinya. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku, siksaanku akan aku berikan kepada engkau yang telah kufur atas nikmatku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu saya lagi bersama saya Ustaz Adi Rahman. Kali ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu menjadi manusia yang berguna. Berbicara masalah manusia, kita selaku umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang benar-benar sempurna. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, kita yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Al-ayah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah nyata, aku telah menciptakan kepada manusia-manusia, semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, fi ahsani taqwim, yaitu dengan bentuk yang bagus, dedegan yang bagus, yang rapi, dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam ayat suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, laqad karamna bani Adam.
Sudah nyata Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kepada anak turunan Adam. Dalam berapa tempat Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada turunan Adam, yaitu dalam 3 tempat. Dalam 3 faktor. Yang pertama, makanannya. Coba kita lihat. Coba kita fikir. Makanan kita serba ada, serba enak. Hotdog, chicken, apapun itu makanannya. Masya Allah, combro misro dan sebagainya. Makanan-makanan kita. Kue-kue yang enak-enak. Tapi kita lihat contoh seperti kerbau ataupun kambing. Makannya cuma rumput-rumput saja. Tidak pernah makan apapun selain rumput. Apakah pernah Anda melihat ada kambing memakan oncom berem? Tidak ada. Ada kambing memakan kue bolu? Tidak ada. Tetapi manusia, apapun itu pasti dimakan. Sampai rumput pun manusia pun mau. Seperti lalap-lalapan, manusia pun suka. Demen malah. Masya Allah. Makanya manusia itu rakus. Makanya kotoran manusia pun paling bau beda sama kotoran-kotoran hewan yang lain. Kenapa sebabnya? Manusia itu rakus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu segi faktor makanan. Yang kedua, tempatnya. Manusia enak. Tempat tidur ada namanya, tempat tidur namanya. Kalau duduk ada tempatnya, kursi namanya. Kalau makan ada tempatnya, piring namanya. Kalau minum ada tempatnya, gelas namanya. Tetapi kalau kambing, makan di situ, tidur di situ, buang kotoran pun di situ. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Melihat keadaan hayawan, makhluk Allah yang seperti itu. Kencing di situ, Masya Allah, ya Rabb. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa kita dijadikan sebagai manusia yang sempurna, yang paling hadek, yang paling halus, yang paling baik dibandingkan dengan satwa-satwa yang lainnya, hayawan-hayawan yang lainnya, kita yang lebih bagus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pertama adalah segi makanan. Kedua adalah tempat. Ketiga adalah bentuk. Bentuk manusia dibandingkan dengan hayawan yang lain seperti kambing jauh. Kira-kira kalau dibandingkan kambing sama manusia, gantengan mana ya? Ya pasti gantengan manusia, cakapan manusia. Kalau dibandingkan dengan satwa, kalau dibandingkan dengan hayawan. Coba kita lihat. Lihat di mana? Lihat, tunggu yang satu ini. Tetap di program Oase. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi pertama Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada anak turunan Adam dalam segi makanan, tempatnya. Ketiga, yaitu bentuknya. Lihat, kalau manusia cakep-cakep, ganteng-ganteng, tampan-tampan, kayak nampan juga. Ya. Cantik-cantik, Masya Allah. Rambutnya terurai, indah dan bergelombang. Siapa dirimu, tempat berkasih sayang. Dirimu seorang, teng 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 teng. Pakai gitar.
Kalau manusia pakai jilbab pantas, pakai lipstik pantas, pakai bros, pakai bola-bola apa tuh namanya nggak tahu lah. Cakep manusia pantas. Coba kerbau. Pakai kerudung nggak pantas. Pakai lipstik apalagi. Pakai sepatu komo. Masya Allah. Nggak ada pantas-pantasnya. Makanya kalau ada kerbau yang seperti itu bisa masuk ke studio kolam ikan nih. Ya, Masya Allah. Ya, uniknya. Karena dengan uniknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita selaku manusia harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang berguna seperti apa? Manusia yang rajin beribadah, manusia yang rajin bersedekah, manusia yang rajin saling tolong-menolong antara sesama umat muslim dan muslimat. Karena manusia, makanya Allah menciptakan manusia seperti kita ke muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk beribadah. Jangan kita menyembah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan bumi dan langit, Allah yang telah menciptakan daratan dan lautan, Allah yang telah menciptakan surga dan neraka, Allah juga yang menciptakan kita semua. Makanya, kalau kita dipikir secara logika tidak akan terpikir. Buatan-buatan Allah, ciptaan-ciptaan Allah seperti itu. Tidak ada pabriknya. Kun fayakun, jadilah maka terjadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya melihat seseorang manusia itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat sosok seorang itu tampan kayak nampan. Tidak akan melihat cewek cantik kayak burung gelatik. Tidak. Allah tidak akan melihat rupanya, bentuknya, hartanya. Tidak akan melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat rupanya seseorang, walaupun itu orang ganteng, walaupun itu orang cantik cewek, ataupun orang itu seperti apapun, Allah tidak akan melihat ketampanannya. Allah tidak akan melihat kecantikannya. Wala ila ajsamikum, dan juga Allah tidak akan melihat bentuknya, tingginya, pendeknya, apapun itu. Tidak akan melihat. Walakin yang zuru, tetapi Allah akan melihat kepada orang tersebut. Ila qulubikum wa a'malikum. Yaitu hati dan amal perbuatannya yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, jiwa yang bersih, amal yang soleh. Memberikan suatu amanah yang baik. Suatu amanah yang benar-benar hebat. Itulah manusia yang bisa berguna untuk manusia banyak. Rasul berkata dan bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Apakah sampai saat ini kita masih bisa bermanfaat bagi orang banyak? Jawabannya Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Bukan saya tidak tahu. Tapi saya bisa sendiri, tapi saya tidak tahu kepada Anda. Tapi mudah-mudahan Anda yang melihat tayangan ini bisa memikirkan apakah sejauh ini Anda bisa berbuat seperti itu. Sejauh manakah Anda bisa berbuat untuk tetangga Anda, untuk saudara Anda, dan untuk teman-teman Anda. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ingat, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, menjadi manusia yang berguna, baik manusia berguna bagi nusa dan bangsa, baik manusia yang berguna baik agamanya, buat agamanya, baik manusia yang bisa berguna untuk mertua dan istri anaknya. Seperti apa? Manusia yang berguna terlihat dari akhlaknya. Apakah itu baik? Ya.
Kepada orang tua seperti apa berbicaranya, kelakuannya, akhlaknya seperti apa. Kepada bawahannya seperti apa, bicaranya seperti apa, perkataannya. Mencontohkan akhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak supaya jadi akhlak yang mulia. Rasul. Makanya Rasulullah SAW belajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita apa akhlak yang baik. Seperti itu hadirin sekalian. Makanya kita harus menghormati kepada orang tua, kepada handai tolan dan saudara-saudara kita yang di atas kita. Dari bahasanya, dari kelakuannya, harus bagus budi pekertinya. Makanya kalau apapun orang tersebut butuh bantuan kita, bantulah dia. Kenapa sebabnya? Kalau orang lagi butuh bantuan, bantulah selagi kita masih bisa membantu orang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, menjadi manusia yang bijak, menjadi manusia yang berguna memang sangat sulit, tapi susah gampang susah. Tetap di program WASE. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda masih ada di situ? Alhamdulillah. Makanya manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi manusia yang berguna itu memang sangat sulit. Memang sangat susah. Ya walaupun gampang susah gampang. Tergantung kitanya, kembalikan lagi kepada kita. Apakah kita mau menjadi manusia yang berguna? Anda yang bisa menjawab. Apakah kita menjadi sampah masyarakat? Kita yang bisa menjawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia banyak keinginan. Apapun impian-impian terserah. Walaupun sampai ke ujung langit, ke ujung burung sekalipun. Ya, apa? Terserah. Impian Anda setinggi-tinggi mungkin, tapi lihat, apakah kita mampu untuk seperti itu? Makanya, al-insanu bitahi walakinallaha bitakdir. Manusia hanya berencana, tetapi Allah yang menentukan. Baik dan buruknya nasib kita, Allah yang menentukan. Kaya dan miskinnya kita, Allah yang menentukan. Sebab ada di Lauhil Mahfuz, catatan-catatan amal semua manusia, dari pertama manusia ya Allah menciptakan kepada Nabi Allah Adam AS sampai ke umat Nabi Muhammad, sampai ke kita sekarang. Ada catatan-catatannya di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu seperti apa? Lauhil Mahfuz itu tempat penyimpanan semua catatan-catatan amal, buku-buku amal seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan semua di Lauhil Mahfuz. Adanya di sana. Kalau di kampung kita mah, di desa lah, catatan semua orang desa itu ada di daerah situ. Ada di desanya. Ya. Di desa, catatan orang sedesa semua, hadirin, ada di kecamatan. Lauhil Mahfuz itu adalah tempat menyimpan catatan semua amal-amalan manusia. Dari pertama Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, sampai ke kita sekarang. Sebuah catatan amal, sebuah lokasi amal yang berada di langit sana.
Lauhil Mahfuz. Kalau intinya catatan semua orang kampung sini adanya di desa. Di desa catatannya semua ada di kecamatan. Orang sekecamatan adanya semua di kabupaten. Seperti itulah. Makanya bukan sekabupaten lagi kalau Mahfuz, seluruh umat manusia, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada di Lauhil Mahfuz catatannya. Makanya kita tidak bisa mengelak. Jikalau kita datang ke akhirat mati, di Pondok Gusti di Candika Kawasa mati namanya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur melalui pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Kita tidak akan bisa menjawab. Kita tidak akan bisa berbohong. Karena apa sebabnya? Karena mulut kita yang suka berbohong ini pasti dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana siapa yang bisa menjawab? Yang menjawab adalah al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bakalan jawab ala afwahihim. Afwahihim, mulut-mulutmu tidak akan bisa berbohong. Mulut-mulutmu tidak akan bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara ada tangan-tanganmu semua. Wa tashhadu arjulum, akan menjadi saksi kaki-kakimu. Bima kanu yaksibun, apa yang telah diperbuat olehmu waktu di dunia. Sungguh ironis sendiri. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba di dunia kita masih bisa berbelit-belit. Ngomong kesana kemari kita mampu. Berbicara apapun kita oke. Berbohong apapun kita sip. Tapi di akhirat nanti kita tidak akan bisa berbohong. Sebabnya kenapa? Karena mulut kita yang bawel ini pasti akan bisa dikunci, pasti akan digembok, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tangan kita nanti akan menjadi saksi. Tangan selama ini kamu waktu di dunia dipakai apa aja? Kaki selama di dunia si Zaid ini dipakai apa, berjalan apa? Nanti akan menjadi saksi. Ingat itu saudara. Makanya sewaktu kita di dunia perbanyaklah amal soleh. Tanamkanlah bibit-bibit yang baik buat nanti di akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Karena di dunia tempat kita menanam amal-amal kebaikan untuk di akhirat. Menanam bonteng pasti bakal jadi timun. Menanam cabai pasti bakal jadi cabai. Tidak mungkin kita menanam cabai pastinya jadi timun. Tidak mungkin. Pasti cabai ia jadi cabai, kacang ia jadi kacang. Timun ia jadi timun. Tidak akan semua itu selang sekar, tidak ada. Pasti semua itu seperti itu. Gitu. Wa in khairon pa khairun, wa in syaron pa syaron, wa in kana amalu khairon pajajau khairun, wa in kana amalu syaron pajajau syarun. Di mana kita di alam dunia ini berbuat amal yang baik-baik, pasti di akhirat akan dibalas baik pula. Dan di alam dunia ini kita melakukan amal yang tidak baik, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas yang tidak baik pula. Makanya untuk itu saya menghimbau, mari kita sama-sama berbuat baik, beramal soleh. Sewaktu kita dunia, semasi kita hidup, semasi hayat masih dikandung badan, ya, berbuatlah amal yang baik-baik. Karena dengan amal soleh, insya Allah kita akan datang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati ahada. Barang siapa yang ingin mau masuk dan bertemu zat ya Allah Subhanahu wa taala dan menikmati apa kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah nanti di akhirat, falyamal 'amalan shalihan, maka becik sira berbuatlah amal yang baik-baik.
Tetapi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali Anda mau, sekali-kali Anda menyicipi, sekali-kali Anda bermimpi untuk musyrik dan menduakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingin memadu, jangan bermimpi Anda musyrik sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di hari yang fitri ini, sesudah kita melaksanakan syam sebulan penuh, kita menjadikan jiwa-jiwa yang tenang, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita berbalik, ya, mengungkit masa lalu kelam, masa lalu yang tinggal sudah, sekarang ganti lembaran baru. Mudah-mudahan di hari ini menjadikan hari yang lebih baik daripada hari esok. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu, hadirin sekalian, saya sebagai penceramah minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.